Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dr. Budi Hernawan dari Fakultas Kedokteran Universitas Muhammadiyah Surakarta. Hari ini kita akan belajar mengenai anatomi fisiologi manusia tentang sistem respirasi. Untuk pendahuluan, sebagaimana kita ketahui, manusia itu butuh yang namanya oksigen. Nah, dari mana oksigen itu berasal? Itu berasal dari lingkungan. Jadi pernafasan itu apa? Pernapasan itu adalah pertukaran gas. Ya, gas di sini yang kita butuhkan adalah oksigen dari makhluk hidup dengan gas di lingkungan. Jadi saling menukar. Jadi kita menghirup, jadi ada namanya inspirasi atau menghirup, dan ada namanya ekspirasi dalam pernapasan itu. Nah, nanti dalam kita menghirup, kita akan menghirup atau inspirasi, inspirasinya adalah oksigen, gas oksigen. Kemudian saat ekspirasi, manusia itu akan menghasilkan karbon dioksida. Nah, ini dalam respirasi itu nanti oksigen yang akan kita gunakan, kita pakai, kita hirup itu nanti akan digunakan untuk proses metabolisme pada manusia. Jadi manusia itu untuk pembakarannya, jadi metabolisme adalah pembakaran itu butuh namanya oksigen. Jadi kalau lilin itu dibakar, itu juga membutuhkan oksigen untuk dia bisa menyala. Sama dengan manusia, pembakaran manusia itu juga butuh yang namanya oksigen. Nah, nanti hasil metabolisme itu akan menghasilkan yang namanya energi, dan juga ada yang namanya gas sisa pembakaran. Nah, gas sisa pembakaran ini kalau pada manusia itu adalah karbon dioksida atau CO2. Nah, karbon dioksida ini yang nantinya akan kita ekspirasikan keluar dari manusia. Nah, untuk bernafas itu nanti kita akan belajar anatominya dulu. Seperti yang kita ketahui, alat pernapasan yang kita lihat dari luar bisa kelihatan eksternal itu adalah hidung. Nah, hidung itu selain untuk pada sistem indera itu, hidung kan berguna untuk sebagai pembau, indera pembau. Nah, nanti di hidung itu selain untuk sebagai indera pembau, dia juga untuk tempat masuknya udara. Sebenarnya kalau untuk masuknya udara bisa lewat hidung, juga bisa lewat mulut. Tapi kalau yang paling utama, biasanya manusia itu normalnya bernafas melalui hidung. Di hidung itu sendiri ada dua lubang, kanan dan kiri. Nah, dalam dua lubang itu nanti ada pembatasnya di sekat hidungnya. Nah, sekat hidungnya ini nanti kalau seumpama ada kelainan anatomi, jadi kelainan anatomi di tulangnya, tulang sekatnya itu nanti lubangnya kanan dan kiri tidak sama. Nah, itu nanti selanjutnya kalau tidak sama seperti itu akan menyebabkan suatu penyakit. Nah, penyakitnya itu nanti bisa sinusitis, karena kanan kiri harusnya lancar semuanya. Jadi kalau ada satu menyempit, nah itu akan mengganggu kelancaran dari pernapasan. Nah, nanti seperti yang saya bilang tadi, di rongga hidung itu berhubungan dengan rongga mulut. Nah, makanya kita bisa bernafas melalui mulut juga, karena memang ada lubang penghubungnya. Nanti rongga hidung itu fungsinya, kenapa kok kita harus bernafas melalui hidung? Itu karena di hidung itu nanti ada fungsi menghangatkan. Nah, di hidung itu nanti ada pembuluh-pembuluh darah yang dekat dengan mukosa. Nah, nanti dia akan menghangatkan udara, melembabkan, dan juga akan menyaring udara. Di hidung itu
sama Allah diberi yang namanya bulu-bulu hidung. Nah, bulu-bulu itu setidaknya dia akan menyaring udara yang kotor. Nah, selanjutnya udara yang kotor itu nanti akan mengering dan menjadi yang namanya kotoran hidung atau upil itu. Nah, setelah masuknya di mukosa hidung itu, nanti selanjutnya di bagian atas itu nanti ada namanya bulu-bulu halus, rambut halus dan selaput lendir. Nah, setelah disaring melalui bulu hidung tadi, nah nanti saringan kedua ini adalah rambut halus dan selaput lendir. Nah, ini akan menyaring yang lebih lebih kecil lagi yang disaring, sehingga partikel-partikel udara yang tidak digunakan oleh manusia itu dapat tidak bisa untuk masuk ke paru-paru. Jadi berlapis-lapis saringannya. Nih gambarannya seperti ini. Nah, kalau kita bernafas itu ada yang namanya laring, ada yang namanya faring. Nah, faring itu dia berlanjut menjadi untuk makan di bagian depan. Jadi kita lihat salurannya ini ya. Ini lubang hidung. Lalu lubang hidung itu nanti di daerah sini, ini lubangnya hidung masuk bagian belakang rongga hidung. Nah, jadi kalau tadi kita kelihatan dari luar, ini adalah lubang hidungnya tadi. Nah, lubang hidungnya ini memang ada kongka-kongka, jadi kayak semacam daging-daging seperti ini. Ya, memang di sini mukosanya biar berlipat-lipat seperti ini. Nah, ujungnya dia akan menjadi yang namanya nasofaring. Nasofaring itu adalah bagian pertama di bagian alat pernapasan ini setelah hidung. Nah, nasofaring, naso itu adalah nasal, itu adalah berasal dari kata nasal atau di daerah hidung ini. Nah, selanjutnya nanti ada bagian yang kedua namanya orofaring. Nah, kalau orofaring ini berasal dari oral atau daerah bagian rongga mulut ini. Nah, ini nasofaring, orofaring. Nah, nanti orofaring ini adalah tempat pertemuan antara hidung, udara dari hidung dengan udara dari mulut. Jadi sama-sama ketemu di sini di orofaring. Nah, selanjutnya udaranya itu nanti akan dibawa ke daerah hipofaring, di daerah bagian bawahnya ini. Nah, kalau seumpama kita makan terus kita bernafas, itu tidak bisa, makanya satu-satu. Kenapa? Karena lubangnya cuma satu. Jadi diharapkan ini kalau udara itu nanti akan masuk ke bagian depan ini atau ke bagian trakea namanya. Jadi kelanjutannya bukan ke belakang sini, karena nanti kalau faring ini dia akan berkaitan dengan food atau makanan. Dia akan menuju ke esophagus. Jadi saat kita makan, bagian ini epiglotisnya ini dia akan menutup saluran dari trakeanya ini. Kenapa harus ditutup? Karena biar makanan yang kita masukkan itu tidak masuk ke dalam trakea. Coba kalau makanan ini masuk ke trakea, nah ini akan menyumbat trakea dan itu kan tidak boleh. Makanya sama Allah dibikin satu saluran buka tutup elastis ini. Nah, ini adalah kartilago elastis. Ini untuk menutup bagian trakea ini. Jadi saat kita bernafas, ini bagian epiglotisnya akan menutup ke bagian sini, akan membuka. Supaya apa? Supaya udara dari nasofaring, orofaring bisa masuk ke bagian trakea. Jadi kalau kita lihat, ini trakea ini lebih anterior dibanding oesofagusnya. Ini dia akan membuka saat kita bernafas masuk sini. Saat kita makan, dia akan menutup
Epiglotisnya menutupi trakeanya ini. Ini apa toh? Ini adalah plika vokalis. Nah, atau untuk kita saat ngomong udara yang bergetar itu berasal dari plika vokalisnya ini. Nah, kalau seumpama kita makan sambil ngomong, nah kita nggak bisa. Makanya kalau kita makan sambil ngomong, kita akan menyebabkan tersedak karena epiglotisnya bingung. Ini kalau kita ngomong, ini kan butuh membuka. Nah, kalau kita makan, kita pengen ini harusnya kan tertutup. Nah, ini makanya nanti kalau kita makan sambil ngomong, ini makanannya ini masuk ke sini, makanya kita tersedak. Tersedak itu adalah salah satu proteksi tubuh supaya makanan tidak masuk ke dalam trakea. Makanya kita batuk-batuk. Itu gunanya untuk apa? Supaya makanannya yang harusnya masuk ke dalam esofagus ini tidak masuk ke dalam trakea ini. Nah, itu salah satu proteksinya, makanya kita tersedak. Nah, makanya kalau di hadisnya itu makan itu tidak boleh sambil ngomong. Jadi maam dulu, selesai baru ngomong. Ini tadi faring. Nah, faring itu adalah yang untuk masuk lanjutannya untuk ke belakang ke esofagus. Nah, kalau yang di bagian depan itu ada namanya laring. Nah, laring ini apa? Laring adalah pangkal tenggorokan. Terdiri dari apa? Tadi tulang-tulang rawan tadi, bagian dalam dindingnya digerakkan oleh otot menutup glotis. Nah, glotis itu tadi yang menutup tadi. Lubang atau celah menghubungkan faring dan trakea. Terdapat selaput suara bergetar jika dilalui udara berbicara yang tadi, yang plika vokalis tadi. Terus katupnya, nah katupnya ini namanya epiglotis. Dia normalnya dia selalu terbuka. Kenapa? Karena normalnya itu dia membuka supaya udara atau oksigen bisa masuk ke dalam trakea. Nah, saat menutup saat kapan? Saat kita makan, kita minum. Nah, dia akan menutup jika ada makanan masuk ke kerongkongan. Nah, kerongkongan itu yang faring tadi. Kalau laring itu adalah tenggorokan, pangkal tenggorokan. Faring itu adalah kerongkongan. Ini yang kelanjutannya kerongkongan itu adalah yang disebut sebagai oesophagus. Ini gambarannya. Ini lidah. Ini kalau kita lihat, kita membuka mulut terus suruh melet, di bagian pangkal tenggorokan tadi yang glotis tadi akan kelihatan ini epiglotisnya, namanya juga epi itu di atas, epiglotis ini yang tadi yang membuka menutup tadi. Ada juga ini glotisnya atau yang di plika vokalisnya ini. Kalau ini waktu saat kita menutup ini kan menuju ke saat makanan masuk dia akan terbuka. Ini dia terbuka saat udara masuk. Ini berarti saat udaranya menutup, ini berarti ada makanan masuk. Ini gambarannya seperti ini kira-kira. Dari plika vokalisnya ini ada plikanya, plika vokalis, ligamen glotisnya, ini ada kartilagonya. Nah, di depannya ini ya yang disebut di sini kartilago tiroid itu di sini nih, yang jakun itu. Nah, itu adalah kartilago tiroidnya ini. Nah, dia setinggi itu plika vokalis yang kita lihat itu, yang bisa naik turun itu adalah ini kartilago tiroidnya ini. Terus setelah adanya laring tadi, selanjutnya adalah trakea. Nah, trakea itu apa? Trakea itu semacam lorong, bentuknya cincin, tersusun cincin dan membentuk semacam lorong, cincin tulang rawan sama kayak tadi. Terletak di depan kerongkongan, berbentuknya pipa. Bagian dalam licin dilapisi oleh selaput lendir. Nah, ini khusus di sini ini lapisannya memang ada lapisan-lapisan lendir di mukosanya. Kemudian ada yang disebut sel epitel silindris yang bersilia. Jadi epitel di bagian trakea ini, yang bagian atasnya itu
dia ada silianya. Fungsinya apa? Dia menahan debu atau kotoran dalam udara agar tidak masuk ke dalam paru-paru. Jadi benteng yang kedua tadi yang saya bilang tadi, yang pertama tadi yang bulu hidung tadi, yang kedua adalah yang ini, silindris bersilia. Nah, nanti trakea itu kan cuma satu panjang pipa panjang itu terdiri dari cincin kartilago. Nah, nanti dia akan membentuk dua cabang. Kenapa kok dua cabang? Karena paru-paru itu ada paru-paru kanan dan paru-paru kiri, paru kanan sama paru kiri. Makanya setelah dari trakea dia akan membentuk percabangan bronkus menghubungkan trakea dengan paru-paru. Nah, trakea akan bercabang menjadi dua, kanan dan kiri. Nah, itu yang disebut bronkus. Fungsinya apa? Menghubungkan trakea dengan paru-parunya. Terdiri dari lempengan tulang rawan, masih sama seperti yang di trakea. Tapi di sini nanti ada dindingnya, ada otot halusnya. Nah, bronkusnya ini dia juga akan bercabang-cabang lagi karena paru-paru itu, paru kanan itu ada 3 lobus, paru kiri itu ada 2 lobus. Nah, lobusnya, untuk menuju ke lobusnya itu cabangnya disebut bronkiolus. Nah, jadi setelah tadi trakea, bronkus, kemudian bronkiolus. Nah, bronkiolus ini bentuknya tipis dan tidak bertulang rawan. Jadi kalau yang masih bertulang rawan adalah bronkusnya. Ini gambarannya tadi, laring. Nah, laring yang saya bilang jargon tadi. Nah, di laring ini, di atasnya ini tadi ada yang namanya plica vokalis di bagian pintunya, pintu masuk dari trakea ini, glotisnya. Terus kalau epiglotis itu adalah yang daging atau pintu yang bisa buka tutup tadi adalah yang epiglotisnya. Jadi pertahanannya supaya makanan tidak masuk ke dalam trakea itu banyak sekali. Epiglotis, glotis itu tujuannya memang supaya tidak ada makanan yang masuk. Sama seperti kalau kita tidak sadar, terus supaya muntahannya kita muntah biar tidak masuk ke paru-paru, itu nanti ada posisi supaya saat pingsan terus itu tidak menyebabkan yang namanya aspirasi air masuk ke dalam trakea, karena kalau air masuk itu bahaya sekali. Makanya sama Allah dibikin beberapa saringan-saringan atau penutup-penutup. Ini adalah trakea. Nah, trakea ini yang saya bilang tadi ada 2 cabang. Cabangnya adalah bronkus dan juga kanan, bronkus kiri. Nah, cabang dari bronkusnya ini adalah bronkiolus yang kecil-kecil yang menuju ke lobus-lobus parunya. Terus ujungnya di sini nanti alveolus. Nah, nanti ada bronkus, bronkiolus. Selanjutnya di pernapasan itu, paru-paru itu ada pembungkusnya juga. Jadi kalau di jantung ada pembungkusnya, kardiak. Kalau di pulmo itu juga ada selaput pembungkusnya. Jadi semua organ-organ dalam manusia itu juga bentuknya tidak langsung polosan, itu enggak. Jadi ada pembungkusnya. Lah, pembungkusnya ini kalau di pulmo itu diselubungi yang namanya selubung elastis, yaitu pleura. Nah, pleuranya ini kalau seumpama terjadi yang namanya infeksi, nah infeksinya itu adalah infeksi di pleura atau pleuritis. Bisa juga nanti infeksinya itu menyebabkan cairan. Nah, cairan yang menutup atau yang mengendon itu nanti masuk ke dalam pleura, itu juga bisa. Jadi pleuranya nanti ada gambaran, ada kayak semacam airnya kalau di ronsen. Terus letaknya di mana toh paru-paru itu? Ya memang di rongga dada.
di atas diafragma. Jadi diafragma itu nanti dia membentuk semacam sekat yang membatasi rongga dada dan rongga perut. Jadi kalau ditanya apakah pembatas antara rongga dada dan rongga perut, itu adalah diafragma. Paru-paru, yang paru kanan itu ada 3 lobus, paru kiri ada 2 lobus. Makanya disebut paru-paru karena ada paru kanan, ada paru kiri. Nah, tadi ada bronkus, terus percabangannya bronchiolus, kemudian nanti alveolus. Sebentar ada yang namanya bronchiolus terminalis yang akan ada ujungnya, dan nanti kita lihat. Ini gambarannya tadi pleuranya. Pleuranya di mana tahu lah, ini pleuranya ini adalah sekatnya ini V. Jadi pleura itu nanti ada yang bagian luar parietal pleura, terus ada space-nya, ada rongga-rongganya. Nah, yang bagian dalam itu juga ada lapisan pleuranya namanya visceral. Jadi ada 2 lapis, visceral sama parietal. Di tengah-tengahnya ini ada semacam rongganya. Nah, kalau mau terjadi infeksi terus ada air yang masuk, nah di dalam ini space-nya ini dia akan ngumpul biasanya di bagian bawah kalau terjadi air, karena seperti sifat air gravitasi dia akan mengumpul di bagian bawah. Nah, ini dari jantung, kita lihat jantung itu akan lebih kiri ya, karena pada saat perkembangannya itu lobusnya ini, lobus kanan 3, lobus kiri 2. Itu kenapa? Karena lobus yang satunya saat perkembangannya berubah menjadi jantung, berdiferensiasi menjadi jantung, makanya dia cuma 2. Ini saat kita bernapas atau saat inspirasi. Nah, inspirasi itu bagaimana? Kita lihat bagaimana aliran udara masuk. Ini saat kita menghirup udara baik dari hidung maupun dari mulut. Nah, ini kan ujung-ujungnya tetap tadi di orofaring tadi. Setelah di orofaring, dia akan masuk ke bagian trakea, masuk ke dalam. Akibatnya apa? Akibatnya dia dada akan mengembang, chest expand, mengembang dadanya. Nah, kalau saat mengembang dadanya bagaimana? Diafragmanya dia akan mendatar. Nah, diafragmanya mendatar itu karena biar paru-paru yang melebar ini ada tempat untuk menahan diafragmanya ini, dia akan mengembang. Setelah seumpama kita selesai bernafas, menghirup nafas, kita ekspirasi. Lah, saat kontraksinya diafragma itu dia mendatar. Nah, saat relaksasi diafragmanya dia akan mencekung seperti ini. Nah, dia tujuannya apa tahu? Dia relaksasi, dia akan membantu menekan paru-paru supaya udaranya ikut keluar. Nah, kalau udaranya sudah keluar melalui tadi yang trakea, kemudian melalui mulut atau melalui hidung, ini otomatis pengembangan dadanya dia akan berkurang juga karena volume udaranya dia berkurang. Jadi saat relaksasi itu dia malah saat mencekung seperti ini. Posisi diafragma saat relaksasi. Kapan? Itu saat kita ekspirasi. Nah, nanti di paru itu, paru kanan itu ada 3 lobus, kita sebut sebagai lobus superior, lobus medius bagian tengah, dan lobus inferior. Kalau di kiri nanti cuma ada lobus superior sama lobus inferior. Ini yang saya bilang tadi. Jadi saat percabangan itu, percabangan bronkus. Nah, bronkus itu nanti dia akan bercabang-cabang lagi. Jadi
bronkus sekunder itu yang lebih mengecil lagi, lebih dalam. Jadi bronkus utamanya itu tadi yang untuk kanan dan kiri, terus nanti ada bronkus sekunder yang lebih besar, terus bercabang lagi bronkus sekunder menjadi bronkus tersier. Lah bronkus tersier ini nanti selanjutnya, jadi ini bronkus primernya besar ini kanan kiri, bronkus sekunder dia bercabang. Bronkus sekunder ini yang dia akan bercabang ke lobusnya, lobus kanan sama ke lobus superior, lobus medius, lobus inferior, lobus superior sama lobus inferior. Nah nanti selanjutnya bronkus sekunder itu mereka bersama menjadi bronkus tersier, lebih kecil lagi, dia lebih kecil lagi, dan sampai ujungnya dia akan menuju ke menjadi bronkiolus. Nah bronkiolus ini yang tadi tidak ada tulang rawannya karena dia sangat kecil sekali, dia paling ujung. Ini bronkus. Nah kalau bahasa Inggrisnya bronkiolus itu adalah bronchiole ini. Nah ini kita lihat bagian ini yang kalau masih ada tulang rawannya dia adalah bronkus. Nah ini berarti kalau sudah paling ujung dari bronkus yang tersier tadi. Ini kita lihat bronkusnya, bronchiolusnya ini dia akan berujung seperti anggur ini. Nah anggur ini apa? Ini adalah alveolus. Alveolus ini apa toh? Alveolus ini adalah udara. Jadi kita masuk ke dalam udara masuk ini, dia nanti akan di sini semuanya, baik oksigen maupun karbon dioksida. Jadi kalau seumpama ini yang namanya arteri, nah arteri ini kan dia ada darahnya. Darah terdiri dari sel darah merah sama sel darah putih. Nah sel darah merahnya itu ada hemoglobinnya. Hemoglobinnya itu dia akan mengikat oksigen. Jadi setelah oksigen masuk di sini, semua kita waktu bernapas, oksigen masuk ke dalam alveolus ini. Oksigennya, alveolusnya kaya dengan oksigen. Kemudian dia berdifusi masuk ke dalam ini kapilernya ini. Nah, yang oksigen tadi diikat oleh Hb. Hb-nya ini dia akan membawa oksigen, banyak oksigen menuju ke seluruh tubuh. Terus setelah selesai tadi hasil metabolisme karbon dioksida, yang bawa siapa? Yang bawa tetap Hb lagi. Nah Hb-nya ini nanti dia menuju ke alveolus juga, dia akan ditukarkan. Nah Hb-nya ini dia akan berdifusi, karbon dioksidanya ditukarkan, diisolkan dengan ditukar dengan oksigen. Nah terus bagaimana Hb masih dipakai lagi, dia pakai lagi mengikat oksigen. Selanjutnya bagaimana kok di sini banyak karbon dioksidanya? Nah kalau sudah banyak karbon dioksidanya itu yang namanya kita ekspirasi. Makanya gantian, kita masuk oksigen ditukar dengan karbon dioksidanya dia masuk ke alveolus, gantian akan dikeluarkan melalui trakea, terus kemudian menular melalui mulut dan hidung. Jadi pertukarannya di mana? Pertukarannya di sini, di alveolusnya ini. Nah, bagaimana kita mekanisme pernapasan itu? Nah, kalau pernapasan itu nanti termasuk yang bisa dengan disadari dan tidak sadar. Jadi ada dua fase. Kita sengaja untuk bernapas. Ada yang saat kita tidur, itu yang fase yang tidak sadar. Terus ada yang namanya inspirasi saat menghirup dan ekspirasi saat kita mengeluarkan. Nah berdasarkan cara inspirasi dan ekspirasi, ada yang pernapasan dada sama pernapasan perut, sebenarnya sama saja. Bedanya cuma saat menggunakan pernapasan dada itu nanti akan lebih mengembang dibanding yang pernapasan perut. Pernapasan dada inspirasi ini menggunakan musculus intercostalis. Ingat, intercostalis, costa itu adalah tulang di bagian sini,
Itu interkosta, berarti kan di antara kosta-kostanya. Nah, nanti ada yang kontraksi. Nah, tulang rusuk menyebabkan tulang rusuk terangkat yang tadi, rongga dada membesar, paru mengembang, tekanan udara paru-paru menurun, terus di luar lebih tinggi, akan menyebabkan udara dari luar masuk ke paru-paru. Nah, jadi yang menyebabkan bisa masuk dan keluar itu adalah karena perbedaan tekanan. Kalau kita menghirup udara, otomatis udara itu akan menyebabkan tekanan paru-parunya itu di luar akan lebih meningkat dibanding yang di dalam paru-paru, sehingga akan bisa masuk terjadi pertukaran udara. Nah, saat ekspirasi, setelah tadi kontraksi tadi, akan menjadi relaksasi. Relaksasi menyebabkan apa? Menyebabkan tulang rusuk menurun, sehingga akan menyempitkan rongga dada. Setelah itu paru-paru mengecil, nah tekanan udaranya otomatis di dalam paru-paru meningkat. Karena apa? Karena tadi lebih banyak udaranya, sehingga tekanannya lebih meningkat dibanding yang di luar. Otomatis udara akan terdistribusikan keluar dari paru-paru. Nah, kalau pernapasan perut, kalau tadi yang kontraksi itu lebih banyak di otot interkostalis atau yang di antara tulang rusuk. Kalau pernapasan perut itu nanti menggunakan lebih banyak ke diafragmanya itu. Jadi otot diafragmanya kontraksi, tadi kan gambarnya kontraksi kan akan mendatar, diafragmanya mendatar, terus rongga dadanya juga otomatis dia akan mengembang, paru-parunya akan mengembang, tekanan udara di paru-parunya dia menurun karena tadi pengembangan dari luar masuk ke dalam paru-paru. Terus kalau ekspirasinya, otot diafragmanya akan relaksasi. Setelah relaksasi itu kalau di gambar tadi akan melengkung, mencekung tadi. Rongga dada dan paru-paru akan mengecil karena tertekan tadi, tekanan udara dari rongga paru-paru lebih tinggi sehingga udara keluar dari paru-paru. Ini sama tadi, inspirasi masuk, ekspirasi keluar. Lihat gambaran pakai rongga dadanya, interkostalis, dan diafragmanya. Lihat mendatar sama mencekung. Nih, kita lihat gambarannya. Jadi memang saling berhubungan antara pernapasan dada dan pernapasan paru-paru, karena memang saling berkaitan. Nggak mungkin kita menggunakan pernapasan dada saja terus ini diafragma nggak bergerak, nggak bisa. Jadi memang dua-duanya saling berkaitan. Kenapa disebut pernapasan perut? Jadi karena memang lebih mendekat ke perut ini diafragmanya, tapi sebenarnya sama saja antara pernapasan dada ini karena dia masih menggunakan interkostalis juga tidak digunakan. Saat masuk mengembang dadanya, ininya mendatar, kontraksi. Terus ini relaksasi, ini juga ikut relaksasi, keluar udaranya. Volume dan kapasitas paru-paru. Jadi setiap orang itu ada perbedaan. Ini kapan tahu kok bisa disebut seperti ini? Karena nanti saat bernapas orang-orang itu kan berbeda-beda. Jadi nanti ada pengukurannya, bagaimana cara mengukur volume dan kapasitas paru-paru yang baik. Jadi saat normalnya itu orang dewasa itu nanti bernafas setiap menitnya itu adalah 5-6 liter. Nanti ada volume tidalnya, ada volume cadangan inspirasinya, volume cadangan ekspirasinya, sama volume residunya. Ini setiap bernafas tadi adalah sekira-kira 5 liter. Jadi volume tidal terdiri dari apa tahu? Volume tidal itu apa tahu? Volume udara hasil inspirasi dan ekspirasi. Jadi saat kita bernafas itu totalnya memang 5 liter, tapi yang keluar masuk itu kira-kira adalah 500
cc atau 500 mili pada rata-rata orang dewasa setiap kali bernafas normal. Itu disebut volume tidal. Jadi saat kita menghirup, kita mengeluarkan itu kira-kira 500 cc atau 500 mili. Nah, 500 mili ini akan kita sebut sebagai volume tidal. Nah, terus ini apa? Kalau ada volume cadangan inspirasi, jadi nanti di udara itu tidak semuanya akan dikeluarkan, karena volume cadangan inspirasi ini adalah volume udara ekstra yang dapat diinspirasi setelah volume tidal. Jadi saat kita normal aja itu 500 cc. Jadi kalau kita memaksakan diri untuk bernapas lebih dalam lagi, itu nanti masih bisa volumenya itu kira-kira sampai 3000 cc atau 3000 mili. Jadi dari 500 masih ada sisa kira-kira 3000 lagi untuk kita bisa bernapas. Itu namanya cadangan inspirasi. Nah, terus tadi kalau diinspirasikan itu cadangan inspirasi. Kalau ini cadangan ekspirasi itu apa? Volume udara yang masih dapat diekspirasikan kuat pada akhir ekspirasi normal. Jadi kalau kita bernapaskan tadi volume tidalnya kan keluar masuk 500, keluar 500. Nah, kalau kita memaksakan, nah itu sampai kita keluar benar-benar keluar, itu masih bisa volume cadangan ekspirasinya itu adalah sampai sekitar 1100 cc atau 1100 ml. Nah, ternyata masih ada namanya volume residu. Volume residu itu apalagi? Volume adalah volume udara yang masih tetap berada dalam paru-paru setelah ekspirasi kuat sebanyak 1200 cc. Jadi setelah keluar 500 ditambah keluar 1100 ini, jadi sekitar 1600-an keluar melalui kapasitas paksa tadi, cadangan ekspirasi tadi, masih ada volume udara yang di paru-parunya itu sekitar 1200 cc. Jadi tenang, jadi saat setelah kita memaksa untuk mengeluarkan ini paru-paru setelah ekspirasi kuat, itu masih ada 1200 cc. Nah, kok banyak banget tau lah. Ini ingat, kita ada kanan, ada kiri. Di kanan itu ada bronchiolusnya kecil-kecil. Nah, itu ada kayak yang tadi bawah anggur tadi, alveolusnya itu. Nah, itu nanti bisa menampung udara semuanya itu. Totalnya residunya sekitar 1200 cc. Jadi nggak cuma dalam satu alveolus, tapi dalam semua paru-parunya. Nah, terus kalau hitung-hitungan bagaimana? Kapasitas inspirasi, berarti kalau saat kita inspirasi masuk itu yang maksimal adalah volume tidal dan volume kapasitas inspirasi yang ini tadi. Volume cadangan inspirasi tadi. Volume tidal dan volume cadangan inspirasi, ini kapasitas inspirasi. Kapasitas residu fungsional itu apa? Yang ini tadi, yang kapasitas cadangan ekspirasi ditambah volume residu. Nah, ini yang fungsional. Terus ada yang namanya kapasitas vital. Kapasitas vital itu apa? Ini volume cadangan inspirasi, volume tidal plus volume cadangan ekspirasi. Yang ini kalau kita bernapas kuat, ini bernapas biasa, ini ekspirasi kuat. Nah, ini adalah yang kapasitas vital. Ini yang bisa kita maksimalkan di sini nih. Nah, kalau kapasitas total paru bagaimana? Ini kapasitas vitalnya ini plus volume residu tadi. Ini yang totalnya semuanya yang disebut 1000 sekitar 5000 tadi. Ingat, ini tadi kan volume cadangan tadi sekitar 3000. Terus tidalnya 500. Cadangan ekspirasinya 1100. Berarti berapa? Ini 3000 tambah 500, 3500, 3500 tambah 1100, 4400. 4400 tambah residu 1200, 6600. Nah, kapasitas total paru sampai 6600. Nah, tapi karena yang
vital yang sering dipakai itu adalah yang sekitar 4.400 tadi. Nah, bagaimana cara mengukurnya? Nanti ada metode yang digunakan untuk mencatat volume udara yang masuk dan keluar dari paru adalah alatnya spirometri. Nah, kalau ada orang yang punya penyakit paru obstruksi, jadi kalau obstruksi berarti ada hambatan pada udaranya, nah itu biasanya kapasitas vitalnya juga akan berkurang. Terus kalau merokok bagaimana? Otomatis merokok juga akan menyempitkan bronkusnya juga menyempit. Akibatnya apa? Akibatnya udara yang masuk tidak bisa maksimal. Jadi kalau tadi dikatakan volume tidalnya kan 500, dia masih bisa mencukupi, tapi kalau volume ini yang cadangan inspirasinya sampai 3000 itu kalau memang dia sudah punya penyakit paru, penyempitan tadi tidak bisa sampai 3000, mungkin bisa cuma 1000 atau 500. Itu kan akan sangat mengurangi kapasitas vitalnya orang normal. Orang yang normal bisa sampai 4.400-an sampai 5.000. Nah, kalau sama orang kena penyakit obstruksi kronis itu cuma bisa sampai 2.000, 1.500. Nah, seperti ini. Ini yang kita totalkan tadi adalah ini sampai 6.600 tadi. Ini yang volume tidal. Ini yang 500 tadi. Terus residu tadi kan sekitar 1.200-an. Terus ditambah ekspirasi itu kan 1.100-an, jadi sekitar 2.000 ini ekspirasi. Ini kita bernapas di sini ini. Terus kalau semua mau membuang kapasitas inspirasi ini tadi, ini adalah yang cadangan inspirasi plus volume tidal. Kalau kapasitas vital ini yang sini sampai sini kapasitas vital ya sekitar berapa? 4.400-an yang tadi. Ini alatnya seperti ini, jadi nanti hidungnya ditutup, kemudian nanti dikeluarkan melalui mulut, hembusan mulut. Nah, ini alatnya ini bisa diganti-ganti. Ini semacam kayak sedotan atau pipa. Terus ini akan meniup. Nah, dia akan mengukur catatannya. Ini kalau kamu bernapas normal itu volume tidalnya berapa, terus kapasitas paksa dipaksa itu berapa, terus saat inspirasi paksa itu berapa, itu bisa diukur melalui spirometer ini. Nanti semuanya itu pernapasan itu dipengaruhi oleh umur, jenis kelamin, suhu tubuh, dan posisi tubuh. Umur sudah jelas, kalau sama anak kecil itu biasanya frekuensinya lebih tinggi dibanding orang dewasa, apalagi kalau orang tua itu akan lebih berkurang lagi. Jadi semakin bertambah umurnya semakin berkurang frekuensi bernapasnya. Jenis kelamin biasanya cowok sama cewek itu lebih tinggi cowok dibanding perempuan. Suhu tubuh, kalau kita suhu tubuhnya panas, tujuannya panas itu kan harus dibuang. Nah, yang dibuang itu kan melalui pembuluh darah. Nah, kalau kita saat suhu tubuhnya tinggi atau panas itu biasanya pernapasan juga akan bertambah. Posisi tubuh, kalau kita duduk dengan berdiri, dengan tiduran itu juga akan berbeda. Kalau saat tiduran tentunya lebih rendah karena dalam lebih posisi rileks dibanding saat berdiri. Kebutuhan normal oksigen per hari itu ini bukan 300 cc itu sekali bernapas volume tidalnya tadi, kecuali dalam keadaan tertentu. Difusi sederhana itu nanti perpindahan. Jadi perpindahan ini berkaitan dengan tadi yang tekanan udaranya menyebabkan molekul-molekul udaranya itu akan berpindah dari konsentrasi yang tinggi, tekanan yang tinggi sama ke tekanan yang rendah. Saat inspirasi, tekanan yang luar lebih tinggi dibanding yang di dalam paru, sehingga terjadi pertukaran dari luar ke dalam paru-paru. Di mana tempatnya? Di alveolus dan di sel-sel jaringan tubuh. Jadi kalau di sel jaringan tubuh setelah di hasil metabolisme dia akan dikeluarkan. Jadi butuh oksigen, setelah selesai dikeluarkan menjadi karbon dioksida, jadi pertukaran.
Ini yang saya katakan tadi, ini Hb. Hb ini dia akan mengikat baik oksigen maupun CO2. Jadi CO2 setelah dipisahkan menjadi Hb plus CO2 diganti dengan O2 dan Hb menjadi HbO2 oksihemoglobin. Nah, ini hasilnya kalau seumpama di asamnya H plus HCO3, H2CO3, H2O2, CO2. Makanya kalau di dalam pernapasan itu saat kita bernapas mengembuskan ke kaca itu ada uap airnya, itu karena memang hasil perpecahannya juga ada H2O2, H2O-nya alias airnya, uap airnya. Ini di dalam alveolus. Kalau di dalam jaringan seperti ini HbO2, O2 plus Hb, HbCO2, HbCO sama ada, tapi di sini dalam masih bentuk asam H dan HCO3. HCO3-nya ini yang nanti yang akan di sini ada mekanisme pertukaran asam HCO3-nya yang di sini kan tidak bisa langsung dibuang. Ini kan hasilnya tadi HCO3. Nah, CO3-nya di sini nggak bisa langsung dibuang menjadi H2CO2 plus H2O dan CO2, akhirnya bisa dibuang melalui hidung atau mulut. Ini saat digunakan oleh jaringan, ini ada O2-nya. Ini yang reaksi karbonnya ini 6CO2, 6H2O dan menjadi ATP alias energinya. Hasil akhirnya adalah CO2, H2O dan energi. Ini pertukarannya, ini di dalam kapiler. Nah, kapilernya ini memang berada di dalam alveolus. Ini bronkiolus, alveolus. Ini kita lihat terjadi difusi. Ini Hb-nya tetap di mana? Hb-nya tetap di dalam pembuluh darah, tidak bisa keluar karena kapiler itu kecil-kecil. Jadi Hb-nya ini satu-satu, jalannya satu-satu, nggak bisa gandengan berdua, itu nggak bisa. Jadi cuma satu-satu bergantian dia akan berdifusi tadi. Yang kalau dia banyak CO2-nya, dia CO2-nya didifusi ke alveolus. Alveolus yang oksigennya berdifusi ke dalam darah sini, diikat Hb-nya. Hb-nya kan ini sudah kosong, kalau sama sudah pindah. Nah, ini dia masuk ke sini, keluar sama di jaringan juga. Dari jaringan oksigennya masuk ke jaringan, ini Hb-nya kosong, nggak bawa muatan, dia bawa muatan CO2, dibawa lagi ke sini dan sebagainya seperti ini. Ini kalau kita lihat gambarannya di dalam alveolus, ini gambaran kasarnya seperti ini. Kapiler itu nanti dia akan menyelimuti atau menyelubungi alveolus ini. Nah, setelah itu terjadi difusi udara. Kalau digambarkan seperti ini hemoglobinnya itu yang bentuknya keping-kepingan ini, dia satu-satu masuk ke dalam kapiler. Kalau di sini gambarannya biru, itu biru berkaitan dengan karbon dioksida. Karbon dioksidanya dia dilepaskan masuk ke difusi ke dalam alveolus, terus dia kosong, ini kosongan, belum mengikat oksigen, terus dia mengikat di sini. Nah, ini terjadi difusinya. Kalau seumpama kita keracunan karbon monoksida bagaimana? Nah, kalau karbon monoksida sama oksigen itu karbon lebih gampang terikat karbon monoksida CO dibanding oksigennya. Makanya gas CO itu lebih berbahaya karena dia bisa mengikat ke hemoglobin lebih dibanding oksigen, menyebabkan kerusakan di otak, jaringan dan sebagainya, menjadi menyebabkan keracunan. Ini kalau di dalam jaringan sama ini masih di dalam alveolus. Ini red blood cell-nya ini masih sama sih, endothelium cell-nya. Terus dia akan terjadi difusinya di dalam alveolus. Jadi difusi secara pasif.
Mekanisme pertukarannya ini ada udara masuk membawa oksigen, kayak oksigennya nanti dia akan dibawa difusi di dalam karbon hemoglobinnya. Ini gambarannya kira-kira seperti ini. Set di dalam kapilernya. Ini kapilernya tadi. Terus ini gantian. Kalau satu yang karbon dioksida pindah ke alveolus, yang oksigen pindah ke apa namanya? ke kapilernya. Terus kalau mau tahu tentang kelainan dan penyakit, itu penyakit tentang sistem respirasi itu banyak sekali. Paling gampang adalah faringitis. Faring tadi yang ada yang namanya nasofaring, terus orofaring. Nah, itu adalah apa tahu? Itis itu adalah radang. Jadi radang pada faring. Faring yang tadi yang biasanya di orofaringnya itu. Terus dia keluarnya apa? Biasanya nyeri saat menelan, kerongkongan terasa kering, ada kemerahan. Nah, ini bisa penyebabnya adalah infeksi bakteri atau virus dan merokok. Nah, makanya kalau virusnya yang sekarang banyak adalah corona itu, biasanya ada gejala faringitis ini. Ini kemerahan di sini. Jadi ada di sini. Ada kemerahan di bagian belakang di orofaring tadi. Terus pneumonia pneumonia ini yang sekarang ini yang pada saat COVID-19 ini yang paling banyak terjadi. Apa itu adalah sebenarnya? Dia adalah peradangan paru-paru. Kok bisa paru-paru radang itu? Karena virus yang berkembang di situ kan sebenarnya kalau sama lo sudah dibikin apa namanya saringan-saringannya, tapi tetap kalau virus itu kan terlalu kecil dan harus dengan sistem imun. Nah, kalau kita belum punya imunitas khusus untuk virus tersebut, makanya virus tersebut dapat berkembang dengan baik, fenomenal, berkembang dengan cepat sekali di dalam paru-paru. Nah, terus nanti dia ngapain? Nah, dia akan merusak ke alveolusnya ini. Nah, kalau alveolusnya rusak, dia akan itu menyebabkan ada cairan-cairan, terus eritrosit yang berlebihan, terus menyebabkan infeksi di alveolus. Sehingga apa? Karena kalau infeksi alveolus tadi menyebabkan membran paru-parunya mengalami peradangan dan kemudian berlubang-lubang, terus ada cairannya sampai eritrositnya masuk ke alveolus. Tadi kan harusnya kan cuma di luar alveolus tadi kan. Nah, ini terjadi kerusakan menyebabkan eritrositnya bisa masuk ke alveolus. Nah, infeksi ini disebarkan oleh bakteri dari alveolus ke alveolus lain, dapat memperluas ke lobus lain dan bahkan seluruh paru-paru. Jadi tidak cuma satu lobus, bisa menyebar hingga pneumonia itu sangat berbahaya. Maka cepat sekali penyebaran apalagi yang corona yang sekarang ini. Ini alveolus normal. Terus pada orang emfisema, nah emfisema itu tidak ada pembatasnya ini, jadi rusak dari pembatas dari alveolusnya ini. Nih, enlarge atau membesar. Terus kapilernya akibatnya menjadi mengecil. Nah, kalau dia mengecil ini membesar, kapilernya sedikit, itu otomatis pertukaran oksigen dan karbon dioksida juga tidak maksimal, sehingga nanti biasanya bernapasnya lebih banyak. Akan kelihatan seperti orang yang menggeh-menggeh atas sesak napas. Ini gambarannya paru-paru normal. Ini jadi ada gambaran ini, kadang masih ke foto bronkusnya, bronkus kecil-kecilnya, bronkus tersier dan ini menyebar seperti ini. Yang paru-paru normal itu adalah seperti ini, hitamnya adalah menggambarkan adalah udaranya, banyak udara yang masuk. Di sini adalah gambar jantungnya. Terus kalau ada seperti ini ke foto ini, kemungkinan bisa terjadi peradangan kecil-kecil. Terus ini orang asma. Nah, asma itu kok bisa pakai obat seperti ini lah. Obatnya ini tuh apa tahu? Dia asma itu biasanya
dia menyebabkan gangguan saat pengeluaran udara atau ekspirasi. Jadi saat nafas biasa, inspirasi biasa, saat ekspirasi itu karena ada penyempitan pada rongga di bronkusnya. Nah, obatnya ini gunanya untuk apa? Gunanya untuk melonggarkan bronkusnya. Nih, normal seperti ini, melebar. Kalau asma ini kan akan menyempit seperti ini. Nah, kalau seumpama saat serangan dia lebih menyempit lagi, nah ini akan menyebabkan ini udaranya untuk mau keluar tidak bisa. Kalau istilahnya adalah terjebak trap. Ini paru-paru bronkus orang normal, ini bronkusnya asma mengecil. Nah, tadi inspirasi. Kalau ini adalah difteri. Nah, ini di dalam orofaringnya ini ada putih-putihnya ini ya. Putih-putihnya apa? Ada adalah ini penumpukan dari bakteri difteri. Ciri-cirinya apa? Ada demam, ada selaput putihnya, ada nyeri telan, ada pusing sama bengkak pada leher. Difteri seperti ini, bengkak pada leher. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.